membahas soal metabolisme enzim untuk persiapan PKA atau tes kemampuan akademik. Soal yang pertama, setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Misalnya, enzim pepsin bekerja pada pH asam. Perubahan pH mengakibatkan aktivitas enzim menurun. Grafik yang menggambarkan mekanisme kerja enzim pepsin terhadap pengaruh pH adalah ini merupakan soal UN Biologi tahun 2016. Jika melihat kelima opsi, grafiknya sangat beragam. Ada yang konstan, ada yang menaik, ada juga yang turun ya. Mari kita bahas. Perlu diingat materi tentang faktor yang mempengaruhi enzim. Nah, faktornya ada apa aja? Faktornya ada pH. Tidak semua enzim bekerja pada pH yang sama. Yang kedua berhubungan dengan suhu. Jadi, ketika enzim berada pada suhu yang panas, maka enzim tersebut akan mengalami denaturasi atau pemecahan atau perubahan. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga berhubungan dengan konsentrasi substrat. Kemudian yang keempat berhubungan dengan konsentrasi enzim. Nah, jadi konsentrasi enzim itu sangat berkaitan dengan konsentrasi substrat dan kecepatan reaksi. Ketika sisi aktif enzim sudah terisi oleh substrat, maka kecepatan enzim itu akan konstan, tidak akan mencepat. Yang kelima, itu berhubungan dengan inhibitor. Inhibitor itu senyawa penghambat, Nah, yang perlu di-highlight di sini ada enzim pepsin. Enzim pepsin itu lokasinya ada di mana? Enzim pepsin lokasinya itu ada di lambung, Dan pepsin akan bekerja jika berada pada pH 2. Nah, ketika enzim pepsin berada pada lingkungan yang kurang dari 2 atau lebih dari 2, maka akan terjadi penurunan. Dan perlu diingat tentang range pH. Nah, pH untuk asam itu artinya kurang dari 7. Kalau misalnya pH-nya netral, maka pH-nya itu berkisar 7 pas. Jika pH-nya basa, maka lebih dari 7. Jadi pepsin itu tergolong asam. Coba lihat opsi yang B. Yang B, lihat ini sumbu X itu artinya pH. pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada kecepatan reaksi untuk sumbu yang Y. Nah, enzim pepsin bekerja ketika pH-nya 2. Ketika kurang dari 2, lebih dari 2, akan menurun. Nah, lihat, ini pH-nya semakin menaik ke 3, 4, 5, 6, 7, grafiknya malah menaik juga. Maka jawaban ini salah. Kemudian yang C. Yang C ini konstan. Nah, ini salah ya. Jadi, pepsin itu akan bekerja pada kecepatan optimum maksimal di 2. Jadi, kalau konstan ini salah. Yang D ini mirip dengan yang B ya. Maka ini salah juga, malah terjadi kenaikan. Yang E juga terjadi kenaikan. Salah. Nah, coba perhatikan yang opsi A. Yang A ini pH-nya 2 ya. Nah, 2 ini berada pada titik maksimal atau optimum. Ketika pH-nya menaik ke 3, 4, 5, 6, 7, itu malah jadi turun. Dan pH-nya 1 itu jadi turun juga. Bahkan dari 1 ke 2 itu meningkat karena ketika berada di titik yang 2 pH-nya, maka kecepatannya akan optimum atau maksimal. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu opsi yang A. Kita lanjutkan ke nomor 2.
Perhatikan grafik di bawah ini. Ini merupakan soal SNBT tahun 2017 untuk kode 157. Nah, jadi dulu soal SNBT itu ada yang TPA plus Saintek, ada yang TPA plus Soshum. Kalau sekarang soalnya itu skolastik dan literasi. Oke. Grafik di samping menggambarkan hubungan aktivitas kerja enzim dengan konsentrasi enzim terhadap molekul substrat. Di antara pernyataan di bawah ini, yang tepat untuk menjelaskan gambar di samping adalah, nah, ini penjelasan yang akan saya jelaskan bisa menjawab mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah. Nah, jadi di sini saya akan gambarkan sebuah ilustrasi enzim. Kita sepakati ini merupakan enzim. Kemudian di sini ada substrat. Nah, oke. Kemudian kita langsung ikatkan. Maka ketika diikatkan akan terjadi penempelan. Oke. Nah, kalau misalnya di awal-awal seperti kondisi yang ini, enzim itu fungsinya akan mempercepat reaksi kimia karena sisi aktif enzim itu belum terisi full oleh substratnya. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini, sisi aktif enzim sudah terpenuhi oleh substrat. Maka, jika sisi aktif sudah terpenuhi, kecepatan enzim itu akan konstan. Artinya sudah berada pada titik jenuh, kecepatan maksimal. Jadi tidak akan mempercepat lagi. Nah, coba perhatikan grafiknya. Di sini ada konsentrasi enzim. Untuk sumbu yang bawah, sumbu yang ke atas kecepatan reaksi. Di sini ada semua substrat terikat. Nah, maka ketika semuanya sudah terikat, seperti pada gambar yang ini, maka kecepatannya akan konstan. Oke. Coba perhatikan pernyataan 1. Kecepatan reaksi enzim tidak berubah setelah semua substrat terikat. Kecepatan reaksi enzim tidak berubah setelah semua substrat terikat. Betul ya? Karena akan konstan. Jadi pernyataan 1 betul. Kemudian yang kedua, kecepatan reaksi enzim berhubungan dengan konsentrasi enzim. Nah, ini betul juga berhubungan ya. Karena jika sisi aktif enzim sudah terpenuhi, maka ya kecepatannya akan konstan. Beda kalau misalnya halnya seperti ini kasusnya. Misalnya ini sebuah enzim. Nah, ternyata ada substrat yang akan diikat, tapi dia substratnya nggak penuh. Artinya bentuknya hanya segini misalnya. Nah, maka dia akan memenuhi sisi aktif yang sebelah sini saja. Yang sebelah sininya belum terisi, maka kecepatannya akan cepat banget dibanding yang sudah terpenuhi semua. Maka ini tepat. Kemudian yang ketiga, pada awal reaksi, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Nah, ini betul ya. Karena ketika di awal, enzimnya itu belum terikat, maka akan mempercepat. Jadi enzim itu fungsinya untuk mempercepat reaksi kimia, tapi ketika sudah terpenuhi oleh substrat, maka kecepatannya akan di titik optimum atau jenuh. Jadi yang ketiga betul. Yang keempat, setelah semua substrat terikat, konsentrasi enzim mempercepat laju reaksi. Nah, ini salah ya. Karena ketika semuanya sudah terikat, maka kecepatannya akan konstan. Maka salah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2, pernyataan 1, 2, dan 3. Maka opsi D. Kita lanjutkan ke nomor 3. Perhatikan bagan kerja enzim berikut ini. Ini ada nomor 1, gambarnya seperti ini.
nomor 2 seperti ini, nomor 3 seperti ini. Pernyataan yang pertama, nomor 1 menunjukkan enzim yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Nah, nomor 1 itu yang ini, menunjukkan enzim yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Betul ya? Kenapa? Karena ini enzimnya belum terikat. Jadi, kalau misalnya ketika di awal-awal enzimnya belum terikat oleh substrat, maka dia fungsinya akan meningkatkan kecepatan reaksi. Maka ini benar. Kemudian nomor 2, menunjukkan enzim mengalami perubahan. Katanya untuk nomor 2, menunjukkan enzim itu mengalami perubahan. Nah, perlu diingat teori-teori tentang enzim ya. Jadi enzim itu tidak akan mengalami perubahan. Enzim itu tidak akan terlibat dalam reaksi kimia. Dia hanya akan membantu suatu reaksi. Jadi enzim itu tidak akan berubah, tidak akan mengalami pemecahan. Jadi ini salah. Kemudian yang berikutnya, nomor 2, menunjukkan bahwa enzim hanya bisa aktif untuk substrat yang tertentu. Nah, jadi yang kedua itu menandakan bahwa enzim hanya bisa aktif untuk substrat tertentu. Maka di sini adik-adik perlu ingat materi tentang sifat enzim. Sifat enzim itu ada cara cepatnya. Cara cepatnya K. Reva. K. Reva pro sekali sih. Nah, K itu maknanya adalah biokatalisator. Untuk reva itu adalah reversible. Ada juga untuk pro. Pro itu menandakan enzim adalah sebuah protein. Ada juga sekali. Sekali itu artinya enzim bekerja secara spesifik. Untuk SIH itu artinya enzim berkaitan dengan suhu. Nah, maksudnya spesifik, contohnya enzim lipase. Enzim lipase itu akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Maka yang akan diubah itu substratnya ini. Nggak akan mengubah fruktosa, yang lain-lain itu enggak. Karena tugas enzim yang lain, maka spesifik. Maka lihat di sini, ini bentuknya antara sisi aktif enzim dan juga sisi yang akan diikat pada substrat itu sudah pas. Jadi ini gambarnya kayak teori lock and key. Artinya sisi aktif enzim dan sisi pengikat substrat itu sudah pas. Maka yang nomor 2 menunjukkan bahwa enzim hanya bisa aktif untuk substrat tertentu ini benar. Berikutnya nomor 3 menunjukkan bahwa enzim ikut bereaksi. Nomor 3 enzim ikut bereaksi katanya. Salah. Jadi enzim tugasnya kembali lagi hanya untuk membantu, tidak ikut bereaksi. Maka ini salah. Yang terakhir, nomor 3 menunjukkan bahwa substrat tidak mengalami perubahan. Substrat tidak mengalami perubahan. Coba lihat. Sebelumnya bentuknya seperti ini. Ini jadi terpotong. Maka ini terjadi perubahan. Dan ingat ya, apa yang kita makan itu awalnya tuh bentuknya molekulnya besar. Kemudian setelah terjadi perombakan secara mekanik, kimiawi, maka akan terbentuk molekul yang kecil yang nantinya bisa diserap oleh tubuh kita menjadi energi atau ATP. Jadi ketika tidak mengalami perubahan itu salah. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan dadah!